Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Baik Ustadz, tadi langsung saja Ustadz ya. Tadi Anda berkunjung ke sini, ke pesantren Ibnu Battuta Islamic School, yang membuat Anda tertarik dan sangat menarik sekali ketika Anda melihat santri-santri itu belajar berkelompok, ada yang sendiri, dan ketika Anda izin ngintip sebentar itu di di ruangan kelas, ternyata ada ujian lisan kata anak-anak. Nah, di sini Ana mau tahu lebih jauh dan dalam lagi Ustaz. Apa ujian lisan itu Ustaz? Dan mungkin selain ujian lisan mungkin ada ujian yang lain di sini kah Ustaz? Di pesantren Ibnu Battuta Islamic School Ustaz. Monggo Ustaz. Baik Ustaz. Sebelum saya membahas tentang apa itu ujian atau al-imtihan asy-syafawi atau al-imtihan tatbiqi atau al-amali, perlu kita sampaikan kepada anak-anak bahwa ujian itu ada dua, ya. Al-imtihan lit-ta'allum atau at-ta'allumu lil-imtihan. Ini perlu kita tegaskan kepada anak-anak. Ya, apakah kita belajar untuk ujian atau kita menjadikan setiap momentum ujian untuk belajar? Nah, perlu kita sampaikan kepada anak-anak bahwa hakikat ujian adalah al-imtihanu lit-ta'allum. Bahwa ujian itu adalah untuk belajar. Jangan semata-mata belajar untuk ujian. Setelah ujian tidak belajar lagi, gitu Ustaz. Nah, kemudian yang kedua, di pesantren IBIS ini atau Ibnu Battuta Islamic School ini, kita setiap tahun ya selalu menyelenggarakan ujian itu 2 kali Ustaz. Yang pertama ada ujian namanya al-imtihanu al-amali atau at-tatbiqi, ujian praktek atau ujian lisan. Yang kedua al-imtihanu tahriri. Ini memang di seluruh pondok-pondok pesantren hampir lumrah ya, selalu ada al-imtihanu al-amali dan al-imtihanu at-tahriri. Nah, ujian lisan itu adalah penting Ustadz. Yang pertama, di dalam ujian lisan itu mereka akan diuji, yang pertama adalah sabru, as-sabru, kesabaran mereka, sabar mengantri untuk mendapatkan panggilan daripada mumtahin, penguji. Yang kedua adalah khuluqi, bagaimana anak-anak ketika ujian ini akan diuji akhlaknya. Ketika dia masuk, bagaimana dia masuk, ketika duduk, bagaimana dia duduk, ketika di depan penguji, bagaimana dia bersikap, itu khuluq. Ya. Kemudian yang ketiga adalah namanya ujian sajiyah atau juga mental, kepribadian. Ya, dia siap nggak untuk menghadapi ujian secara langsung? Ya, karena kenapa? Di situ dia tidak memiliki catatan-catatan. Ya, tidak ada catatan, langsung dia menjawab. Nah, di sini mental juga Ustaz. Ya. Kemudian yang ketiga adalah wawasan ats-tsaqafah atau al-ilmu itu sendiri. Jadi ujian lisan itu adalah yang diuji apa saja? Akhlaknya, mentalnya, kesabarannya, dan ilmunya itu sendiri. Gitu Ustaz. Insyaallah. Nah, barangkali ada lagi Ustaz. Itu. Tadi kan mental, akhlak, kesabaran Ustaz ya, dan ilmu itu sendiri. Mungkin juga ada ujian selain ujian lisan, ada ujian yang lain. Ujian tulis mungkin Ustaz. Al-imtihanu at-tahriri, ujian yang diselenggarakan secara tertulis. Ya. Nah, di dalam ujian tulis pun ya kita menggunakan metode esai semua. Tidak menggunakan multiple choice atau pilihan ganda. Semuanya esai. Tafsirnya esai, hadisnya esai, akidahnya esai. Semua pelajaran di sini diujikan dalam bentuk esai. Kenapa? Karena kita tuntut anak-anak itu untuk membaca lebih dalam. Setelah membaca, dihafalkan, dipahami, kemudian nanti mereka akan diujikan. Ya, begitu. Mereka akan diuji sejauh mana pemahaman mereka, hafalan mereka terkait dengan pelajaran-pelajaran, terutama keislaman yang ada di pesantren IBIS ini Ustaz. Begitu Ustaz. Masya Allah, barakallah Ustaz. Ini luar biasa sekali Ustaz ya. Jadi anak-anak itu harus benar-benar belajar Ustaz ya, kalau nggak ada pilihan ganda Ustaz ya. Betul. Kalau seandainya ada pilihan ganda bisa sambil tidur. Ya, A, B, C, D,
A, B, C, D, C saja. Tapi kalau ini harus wajib belajar, Ustaz. Wajib belajar dan tidak bisa menjawab karena nggak ada pilihan. Nah, esai dan wajib itu benar-benar, aduh, masya Allah itu ya, Ustaz. Dan ujian lisan tadi itu pengujinya berapa orang, Ustaz? Untuk masing-masing ujian itu bahasa Arab ya itu satu penguji, mahfuzat satu penguji, fikih satu penguji, kemudian yang lain masing-masing satu penguji, seperti itu Ustaz. Pengujinya satu orang saja. Satu orang, satu siswa dengan satu penguji, seperti itu. Nah, tujuannya apa Ustaz? Kok ujian seperti ini? Agar kita bisa mengupgrade wawasan anak-anak, ya. Jadi seorang muslim itu adalah labud an yakuna aliman wa muta'addiban. Dia berilmu dan dia berakhlak. Nah, salah satu cara kita untuk menambah atau mewujudkan santri yang berilmu ada dengan cara ujian yang seperti ini. Seperti itu. Di sini yang tidak belajar, dia tidak akan bisa menjawab, Ustaz. Dan satu lagi Ustaz, terakhir Ustaz, yang sangat menarik tadi Ustaz, ketika ujian, Anda dengar itu pakai bahasa Arab Ustaz. Bahkan ada yang pakai bahasa Inggris. Nah, ini kan luar biasa nih pelajaran fikih tadi kalau tidak salah. Yang uji tadi Ustazah Ida ya. Nah, itu pakai bahasa Arab. Nah, itu berarti bagaimana itu Ustaz? Untuk siswanya kan harus pakai bahasa Arab dong sehari-hari. Dan untuk menjawab itu kan tentunya pakai bahasa Arab. Nah, itu bagaimana Ustaz? Mengembangkan atau bisa menjadikan lingkungan itu berbahasa Arab Ustaz, di pesantren Ibnu Battuta ini Ustaz. Baik. Nah, salah satu tujuan kita ya, kenapa kita menguji anak-anak itu di dalam materi-materi tertentu seperti bahasa Arab, bahasa Inggris itu kita uji juga itu dengan menggunakan bahasa yang akan diujikan. Misalkan di sini ada ujian bahasa Arab. Bahasa Arab itu mencakup ada ilmu nahwi, ada ilmu sarfi, ada at-ta'abir, ada juga al-mufradat. Semuanya diujikan dalam bahasa Arab. Soalnya bahasa Arab dan dijawab juga dengan bahasa Arab dan itu lisan langsung. Jadi bukan soal bahasa Indonesia kemudian dengan bahasa Arab atau sebaliknya. Soal bahasa Arab dijawab dengan bahasa Indonesia, tidak. Jadi dalam ujian selama kurang lebih 30 menit itu full ujian itu dengan soal bahasa Arab dijawab dengan bahasa Arab. Seperti itu. Tujuannya adalah agar anak-anak memiliki kemampuan berbahasa Arab secara langsung. Ya bisa at-takallum Ustaz begitu. Baik Ustaz, kalau seandainya ada sahabat-sahabat nih yang mau daftar ke pesantren Ibnu Battuta Islamic School, alamatnya di mana Ustaz? Dan mungkin bisa dicantumkan nomor telepon Ustaz. Baik. Pesantren kita yang bernama Pondok Pesantren Ibnu Battuta Islamic School yang berlokasi di Villa Istana Bunga, ya, Kecamatan Parompong, Bandung Barat. Ya, bagi ayah bunda atau sahabat-sahabat semuanya yang ingin merasakan nyamannya belajar di IBIS, silakan bisa langsung menghubungi nomor kontak kami di nomor 0857 1109 7138. Saya ulangi 0857 1109 7138. Gitu Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.